Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung kita mulai pertemuan malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas terkait kesimpulan, implikasi, dan abstrak. Yang mana ini juga merupakan bagian terpenting ya dalam penulisan karya tulis ilmiah, khususnya artikel atau tesis dan sejenisnya. Malam ini merupakan malam kedua ya dari terakhir. Jadi kalau tidak salah minggu depan adalah pertemuan terakhir kita untuk termin 1 dan akan kita infokan kemudian bagaimana kelanjutannya. Kita masih sedang mendiskusikannya. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Dr. Fahmi Gunawan untuk mempresentasikan materi malam ini. Disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita sehat-sehat walafiat. Kita mulai dengan sama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini kita akan bahas 3 hal yang sebenarnya satu hal pertama itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas insya Allah tentang implikasi riset, kedua adalah tentang kesimpulan, dan yang terakhir adalah abstrak. Biasanya kan kalau cerita tentang penulisan artikel jurnal, yang pertama-tama kali dibuat atau yang pertama-tama kali kita temukan dalam satu tulisan artikel itu adalah abstrak. Tetapi ternyata ketika kita menulisnya, yang paling terakhir kita bahas yaitu ya abstrak itu. Jadi sudah jadi gitu teman-teman sekalian. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa implikasi itu letaknya ada banyak macam ya. Mungkin ada juga yang bertanya implikasi itu apa? Implikasi sekali lagi adalah dampak dari riset ya yang telah kita lakukan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari riset itu bisa berupa dampak teoritis, bisa dampaknya secara konseptual, metodologis, dan kemudian yang terakhir adalah dampaknya secara praktis. Kemudian secara wujudnya, dampak-dampak itu bisa berupa saran, bisa berupa rekomendasi, kritik, atau barangkali masukan, atau untuk bisa pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, sementara kalau misalnya kita cerita tentang kontribusi, kontribusi itu apa? Kontribusi itu adalah satu sumbangan, satu manfaat, atau satu signifikansi yang diberikan oleh peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi ini bisa berupa kontribusi secara teoritis, kontribusi secara konseptual, kontribusi secara metodologis, praksis, kemudian kontribusi secara empiris, kontekstual, analisis, dan kebijakan. Jadi dua hal yang berbeda ketika kita bicara. Itu karena apa? Karena ya banyak kita temukan di lapangan itu masih banyak penulis yang menyamakan antara bagaimana kontribusi risetnya dan bagaimana implikasi daripada penelitiannya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya tempat-tempatnya bagaimana? Kalau implikasi biasanya tempatnya itu adanya di bagian pembahasan dan banyak sekali juga kita temukan di bagian kesimpulan. Terkadang kita bisa menemukan bahwa yang namanya implikasi itu biasanya juga ada di awal-awal riset, di awal-awal artikel yang kita baca. Jika kita membaca sebuah abstrak misalnya, maka kalimat terakhir dari sebuah abstrak itu rata-rata menyampaikan implikasi penelitian. Hasil riset ini berimplikasi pada pengembangan teoritis misalnya, atau mungkin hasil penelitian ini hasil penelitian ini berimplikasi atau mengimplikasikan
pengembangan konseptual, ya, atau mungkin barangkali secara praksis. Sebentar kita akan lihat bagaimana cara menuliskan implikasi di bagian pembahasan, di bagian kesimpulan, dan bahkan mungkin ada nanti di bagian abstrak semacam itu. Oke, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh mungkin Pak Alan bisa baca dan bisa terjemahkan Pak Alan. Ini pembahasan, tetapi dia lebih kepada persoalan kontribusi ya. Ini ya, the study contribute to the literatures. Mungkin langsung bisa diterjemahkan. Oke. Silakan. The study contributed to the literature by demonstrating the role of feedback as a critical incident triggering doctoral student academic emotion. Riset ini berkontribusi terhadap literatur dengan mendemonstrasikan bagaimana peranan feedback sebagai critical incident untuk men-trigger emosi secara akademik dari mahasiswa doktoral. Ya, di sini ada 3 ya. First, feedback on academic writing yang men-trigger partisipan secara aktif yang untuk menggunakan feedback dalam pengembangan writing. Yang kedua, sebagai indikator dalam pengembangan manuskrip student. Kemudian yang the second, hanya 2 ya. Oke, jadi yang ketiga di bawah, there has been little report. Jadi ini ada hanya sedikit laporan yang terkait dengan outcome related emotion kecuali Vivian's yang beratribusi pada peneliti pemula yang memiliki pengalaman yang terbatas dalam publikasi. Ya. Kemudian ini lanjut implikasi teoritis. Theoretical, ya, jadi theoretical implication. Our study extend the trust literature in a number of important ways. Cara menuliskan secara teoritis. Jadi riset ini mengembangkan literatur yang terpercaya dalam beberapa cara yang penting. Yang pertama, we examine multiple trust base with a focus on post-violation trust. Kami menjelaskan ini fase trust yang multiple, yang fokus pada trust post-violation. Kemudian, while trust scholar have long called for a dynamical approach to trust and trust violation. Ya, sementara trust scholar diistilahkan sebagai approach dinamik untuk trust dan trust violation. There have been growing concern. Mungkin langsung dibawa saja ya supaya kita together this finding highlight the value. Jadi penelitian ini meng-highlight atau temuan ini meng-highlight bahwa value atau nilai dari fokus lebih hanya sekedar dari trust building investigasi multiple fase-fase yang multiple secara sekuensial dan mengeksplor dinamik dari perubahan-perubahan trust tersebut. Second, trust research has consistently overlooked the role of cluster characteristic and social context. Ya, yang kedua, trust research konsisten terhadap peranan karakter dari cluster. Dalam penelitian ini, kami fokus pada mengkorelasikan efek dari kolektivisme, level dari trustster, dan hubungan dengan trustee.
dan the nature of trust violation, dan the nature of trust violation. Kemudian oke, ya seperti itu mungkin. Jadi dari secara teoritis ini ada dua. Yang pertama, extend the trust literatur, kemudian examine the joint effect dari collectivism level of truster yang sebelumnya belum banyak dibahas dari literatur-literatur yang ada. Untuk practical implication, contohnya secara praktis can be in population given the prevalence of finding of this study are informative for individual who seek to restore trust. Temuan dari studi ini sebagai informasi kepada individual atau siapapun yang mencari trust, to restore trust, yang penting untuk menemukan karakter dari truster collectivism in particular. Kemudian di bawah juga ada the finding of this study clearly indicate. Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa the sense objective is highly subjective, ya sangat subjektif, and its impact across individual with varying level of collectivism. Dengan dari berbagai jenis ya orang dengan berbagai level collectivism. Practical recommendation can be then developed accordingly in the aftermath of trust violation. Kemudian rekomendasi praktis dapat dikembangkan berdasarkan trust violation. Nah, ini trust violation dan seterusnya saya tidak terlalu pahami konteksnya seperti apa. Ini contoh dari practical implication. Oke, baik. Itu tadi sudah disampaikan ya, ada kontribusinya, kemudian nanti ada teori. Kalau implikasi teori di riset ini, dia itu mau mengembangkan riset-riset sebelumnya yang cerita tentang trust violations itu. Jadi ketika misalnya ada satu teori, kemudian apa namanya, ada gabungan dua teori yang berbeda, kemudian nanti digabungkan menjadi satu, dan kemudian itu nanti dianalisis, digunakan untuk bisa menganalisis data, ya itu bisa berarti bahwa ternyata gabungan dua teori ini menjadi satu dan kemudian digunakan untuk bisa menganalisis data, itu sama dengan mengembangkan teori yang ada. Kenapa disebut mengembangkan? Karena memang dia itu menggabungkan dua teori yang berbeda. Contoh lainnya barangkali, kalau cerita tentang riset-riset atau penelitian-penelitian yang mengkaji tentang desain visual, atau yang cerita tentang gambar-gambar begitu. Dan kemudian desain visual nanti itu digabungkan dengan desain yang lainnya. Itu juga disebut dengan theoretical implication atau mengembangkan ya, mengembangkan. Oke, baik. Yang kedua itu adalah cerita tentang praktis ya, implikasi dampak secara praktisnya kira-kira apa sih riset kita itu? Oke, dampaknya semacam apa? Contoh misalnya ini ya, ini saya keluar, saya share. Ini contoh ya. Lagi-lagi yang muda yang cerita tentang, mungkin masih ingat Bapak Ibu semuanya, tentang bagaimana keterlibatan seorang perempuan dalam jihad ya. Kita lihat paling bawahnya ya. Ini kita lihat di mana posisi implikasi itu ya. Nah, kalau misalnya di bagian abstrak kita lihat ini paling terakhir ada implikasi. Sebentar juga nanti kita akan jelaskan. The study findings implicate that. Nah, ini kan. Tapi implikasi yang disampaikan di sini adalah implikasi yang bersifat apa? Bersifat praktis ya, kebijakan lah semacam itu.
Jadi kalau cerita tentang bagaimana keterlibatan seorang perempuan dalam medan jihad misalnya, riset ini mengimplikasikan bahwa kita harus berhati-hati dari segala macam bentuk surat wasiat yang ditinggalkan oleh semua perempuan-perempuan jihadis. Kenapa? Karena bisa jadi surat wasiat itu mengandung doktrin jihad global. Bisa jadi. Dan oleh karena itu, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu ada doktrin jihadis global, untuk barangkali kita bisa menjadi seorang ISIS misalnya, kita tidak dengan mudah bisa dibujuk rayu untuk bisa masuk di golongan tersebut. Kita tidak dengan mudah eh, masuk di dalam organisasi jihadis seperti itu. Nah, ini di bagian anu ya, di bagian abstrak ada implikasinya. Kita lihat lagi bagian sini. Bagian terakhir di bagian ini biasanya juga ada implikasinya. Nah, karena riset ini adalah riset yang menggabungkan antara hasil penelitian dan diskusi, maksudnya hasil penelitian kemudian langsung diikuti oleh pembahasan. Hasil riset yang kemudian diikuti oleh pembahasan tanpa apa? Tanpa memisahkan ya. Tanpa memisahkan keduanya itu. Karena biasanya dalam sebuah riset itu kita bisa temukan bahwa oh ternyata itu dia memisahkan antara apa? Antara hasil dan pembahasan. Kalau yang ini itu kalau tulisan saya ini dia langsung ya. Dia langsung membahas. Jadi hasilnya apa, kemudian langsung dibahas dibandingkan dengan riset sebelumnya. Saya posisikan riset itu dan kemudian nanti keluarlah apa yang disebut dengan implikasi. Oke, jadi gitu. Oke, kalau ini, kalau misalnya kita lihat daripada kesimpulan ini misalnya, di sini kelihatan sekali disimplied, ya kan? Nah, ini saya baca dari melalui analisis transitivitas, hasil riset ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di medan jihad itu digambarkan dengan penggunaan kata kerja material, relasional, mental, dan kata kerja verbal. Dari 4 kata kerja tersebut, kata kerja material itu menjadi kata kerja yang paling dominan ditemukan paling dominan ditemukan dan selanjutnya diikuti oleh kata kerja relasional, mental, dan verbal. Hal ini menandakan bahwa pelaku secara dominan meminta keluarganya untuk bisa menerapkan apa? Ajaran-ajaran ideologi ISIS yang dia yakini, yang dia peluk. Demikian pula analisis wacana krisis ini juga menemukan bahwa surat wasiat Zakiyah terhadap keluarganya itu bukan surat wasiat biasa yang mengandung pesan-pesan normatif dari seseorang terhadap keluarganya. Tetapi dia itu apa? Tetapi ini ketika sebelum dia meninggal dunia. Tetapi dia mengandung doktrin-doktrin ideologi kelompok Salafi Jihadi ISIS seperti konsep jihad, tafkiri, al-wal al-bara, monoteisme, dan tahkimiyah yang ujungnya adalah untuk bisa mendirikan sistem negara kekhilafan Islamiyah. Itu juga berarti bahwa apa? Surat wasiat ini adalah surat wasiat yang bertujuan untuk bisa mendemiseminasikan atau menyebarluaskan doktrin Salafi jihadi terhadap keluarga-keluarganya dan para pembacanya secara global untuk bisa diikuti dan dilaksanakan. Nah, riset ini mengimplikasikan. Jadi sekali lagi, implikasi itu tadi di abstrak ada, di kesimpulan ada, kadang-kadang juga kita temukan biasanya di bagian pembahasan paling terakhir, di bagian implikasi ya. Kenapa? Karena memang dalam pembahasan itu kan poin-poinnya yang pertama adalah kita display hasil riset dulu. Pertama, terus yang kedua adalah why, mengapa hasilnya semacam itu. Kemudian so what, kalau misalnya memang semacam itu, terus kenapa? Selanjutnya nanti elaborasi dengan teori yang kita gunakan di bagian literatur review. Nah, selanjutnya adalah kita elaborasi lagi, kita bandingkan dengan riset-riset sebelumnya yang ada di dunia. Jika misalnya memang kita mau ngirim artikel kita di jurnal Sinta 2,
otomatis pembandingnya artikel yang kita gunakan di dalam pembahasan itu ya istilahnya artikel yang merujuk kepada riset-riset sebelumnya lah kira-kira itu juga harus merujuk kepada jurnal Sinta 2 kalau mau disubmit di Sinta 2. Kalau misalnya mau disubmit di jurnal bereputasi internasional, otomatis di bagian pembahasan itu kita bandingkan riset kita dengan hasil riset yang ada yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal bereputasi internasional supaya nanti seimbang. Karena kalau misalnya tidak seimbang, itu nanti akan repot. Tidak seimbang yang dimaksud itu bagaimana? Tidak seimbang yang di tidak seimbang yang dimaksud itu adalah apa? Bagaimana misalnya kita ya tidak pas lah kira-kira semacam itu. Nah, selanjutnya ya di bagian terakhir daripada pembahasan itu adalah kita menuliskan implikasi. Tapi kalau misalnya memang tidak ada implikasi di bagian pembahasan, kita nariknya ke kesimpulan semacam ini ya. Paling terakhir ini, riset ini mengimplikasikan bahwa nasihat yang terkandung di dalam surat wasiat itu tampaknya memang bermanfaat, tapi di sisi lain eh, the advice, nasihat-nasihat yang ada itu punya instruksi untuk bisa menyederhanakan sesuatu. Misalnya, jihad sebagai alat yang paling luar biasa untuk bisa mencapai surga. Secara realitas faktanya adalah doktrin agama itu tidak straightforward, tidak langsungan begitu. Ada banyak hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah proses daripada apa? Daripada nanti dia pembelajaran lebih langsung. Jadi kayak gitu. Jadi implikasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mungkin Pak Alam barangkali bisa minta teman-teman buka satu artikel jurnal, nyari-nyari misalnya di Sinta 2 atau mungkin Sinta 1 yang kemudian di bagian pembahasannya ada implikasinya. Tugasnya adalah mungkin bisa dicari kira-kira implikasi apa saja yang dia tawarkan. Apakah misalnya implikasinya secara konseptual dan teoritis, ataukah itu secara kebijakan atau secara praksis lah ya ada seruan-seruan begitu untuk bisa melakukan sesuatu. Monggo Balan. Oke, ya baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita mencari ya salah satu artikel atau mungkin artikel kita yang sudah publikasi atau sementara dibuat saat ini. Kita menunjukkan implikasi apa yang ada ya dari penelitian kita atau yang ada yang sebentar kita cari. Ya mungkin bisa saya berikan waktu 5 sampai 10 menit ya jika nanti ada yang siap untuk menampilkan, silahkan ya kita belajar bersama. Nah, sambil mencari mungkin saya bisa menampilkan juga satu artikel ya yang saya tulis dulu dengan Ibu Prof yang tentang matematika. Di situ jelas apa implikasi yang tidak bisa ya disable participant screen sharing ya. Kita tidak bisa share screen, mungkin admin bisa dulu dijadikan co-host. Oke, sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Oke, jadi ini kalau di abstrak di sini mungkin bisa dijadikan juga ya satu contoh dari implikasi. Di sini mengatakan driving on these findings, policy recommendation for teacher and school stakeholder along with conceptual and empirical implication are discussed. Jadi tidak disampaikan apa empirikal atau konsepnya, tapi akan dibahas di bawah. Ya, ini mungkin baru di abstrak. Nah, kalau di conclusion, sepertinya kalau tidak salah kami menulisnya di conclusion waktu itu. Di conclusion, ini. Based on the data presented early, the study recommended school stakeholder who are interested in applying the mathematical improve the teaching quality of math in their school.
Jadi ini untuk rekomendasi kepada stakeholder, guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian not to mention, ini juga school principal, ada yang rekomendasi khusus untuk kepala sekolah untuk pay more attention, untuk memperhatikan lebih jauh bagaimana penyusunan kurikulum supaya memasukkan etnomatematik dalam pelatihan guru. Kemudian not to mention, the study bears both conceptual and empirical contribution toward the teacher perception. Di Ambrosio yang menawarkan 3 konsep, with his review mathematics, the study adds on contents, namely contextual contribution of philosophy, menambahkan satu konsep baru atau menambahkan satu konten yang dinamakan contextual contribution of philosophy. Atau dengan kata lain menjadi quadrivium matematik kurikulum. Jadi sebelumnya hanya trivium, kita jadikan quadrivium. Kemudian empirically, secara empiris, the study find a correlation between student mathematics approach which was not considered in the previous study. Secara empiris, penelitian ini menemukan hubungan antara motivasi siswa dengan pendekatan matematik dalam pengajaran matematika yang tidak dibahas pada studi-studi sebelumnya. Jadi sebelumnya mungkin yang kami di literatur review yang ditemukan banyak itu hanya fokus pada peningkatan kecerdasan, peningkatan nilai, peningkatan achievement, nilai rapor, dan sebagainya. Tapi di penelitian ini kita menemukan hal yang baru, yaitu motivasi siswa dengan mathematic approach. Jadi mungkin ini salah satu contoh yang bisa kita temukan di paper atau artikel yang sedang Bapak Ibu cari. Ya, silahkan. Kalau ada yang sudah menemukan, silahkan boleh presentasi atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, pada intinya banyak mungkin kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyatakan implikasi. Tidak melulu tentang implikasi, tapi bisa misalnya bear with bla bla bla, this study implies, kemudian this study recommend, based on this study offers bla 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 dan seterusnya. Jadi bukan hanya kata-kata implication yang bisa digunakan, tapi banyak kata-kata yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah implikasi. Ya, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya, Suhu Fahmi, karena sepertinya tidak ada atau belum menemukan. Ya, memang agak. Oke, mungkin saya bisa share screen. Ini. Barusan saya cari artikel yang cerita yang terbit di Educational Study. Kemudian cerita tentang homework and learning achievement, how much homework is enough. Jadi ini dia mempertanyakan tentang tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa atau mahasiswa kita. Cukup nggak kira-kira ya? Nah, kemudian tugas dan prestasi belajar semacam itu. Di sini tahun 2000 terbit, 2020 terbit, kemudian kalau misalnya kita membaca abstraknya ini adalah tujuan riset ini adalah untuk bisa mengkaji hubungan antara waktu kerja tugas, ya waktu itu, kemudian frekuensi homework, tugas-tugas yang kita berikan, kemudian prestasi belajar siswa Taiwan dengan menggunakan 2 level model linear hierarki
Teams 2007 sampai 2011 ya, data Teams 2007-2011, hasil penelitian kita itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam konteks Teams 2007 sampai 2011 siswa itu frekuensi tugas matematika itu secara positif diprediksi itu dengan prestasi belajar matematika. Yang kedua adalah dengan konteks Teams siswa tahun 2007, jumlah waktu yang digunakan untuk bisa menggunakan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bisa mengerjakan matematika, tugas matematika di rumah itu secara positif dapat memprediksi prestasi belajar matematika. Kemudian di antara tahun Teams 2011, siswa 2011 itu 31 sampai 6 itu waktu tugas untuk bisa mengerjakan matematika 1 sampai 15 menit, 16 sampai 30 menit, 31 sampai 60 menit, dan 61 sampai 90 menit. Semuanya itu dapat secara positif memprediksi prestasi belajar matematika siswa kelas 8 ya, siswa Taiwan kelas 8, kecuali waktu tugas yang lebih dari 90 menit. Hal ini juga mengungkapkan bahwa dalam hubungannya dengan waktu pengerjaan tugas terlalu banyak tugas mungkin juga tidak cukup baik ya, tidak cukup jelek lah, as bad as not enough. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian di sini ada pendahuluannya. Nah, di sini ada metodenya, ada kerangka penelitiannya, hipotesis, data, analisis data, lanjut, kemudian sumber data dan sampelnya, kemudian definisi dan ukuran dari variabel riset. Paling terakhir ya, kita lihat bahwa ini ternyata ada implikasinya. Nah, ini ada apa nih? Ini ada implication. Jadi implikasinya memang berdiri sendiri dia, ya. Nah, ini ada discussion juga ada, dan bahkan misalnya dia berdiri sendiri dengan ini, dengan implikasinya. Jadi berbeda antara discussion dan implikasi. Ketika misalnya kita membaca implikasi, isinya apa kira-kira? Siswa misalnya untuk siswa tingkat 8 tahun 2007 itu hasil risetnya menemukan bahwa setelah variable control gender misalnya, kemudian jumlah buku di rumah, dan frekuensi tugas matematika, kemudian waktu tugas matematika dapat secara positif memprediksi prestasi belajar matematika. Untuk misalnya siswa Teams tahun 2011 itu juga menemukan bahwa setelah kontrol gender, kemudian jumlah buku di rumah, frekuensi tugas matematika, waktu tugas matematika 1 sampai 15 menit, 16 sampai 30 menit, 31 sampai 60 menit, dan bahkan 61 sampai 90 menit, semuanya dapat secara positif memprediksi prestasi pembelajaran matematika siswa, kecuali misalnya waktu tugas yang lebih dari 90 menit. Demikian pula yang Teams 2007 sampai 2011 itu ditemukan bahwa setelah kontrol gender, jumlah buku di rumah, kemudian waktu tugas matematika dan tugas matematika seringkali itu dapat secara positif memprediksi prestasi pembelajaran matematika. Semua teman-teman itu menyarankan bahwa meningkatnya frekuensi tugas dan meningkatnya jumlah tugas dapat memperpanjang waktu yang mana siswa itu sebenarnya dapat belajar banyak, kemudian nanti bisa mengambil manfaat ya, bisa mengambil manfaat terhadap prestasi pembelajaran matematika. Kami itu penulis ya. Kami juga menyarankan bahwa ketika misalnya tugas matematika itu disampaikan kepada siswa Taiwan,
dengan meningkatnya frekuensi dan jumlah tugas itu bisa diprioritaskan. Namun demikian, karena kami lebih lanjut menemukan bahwa membandingkan waktu tugas matematika itu eh, gurunya itu tidak pernah memberikan tugas matematika, kemudian waktu tugas matematika itu yang lebih dari 90 menit tidak secara signifikan dapat memprediksi atau bisa meningkatkan prestasi pembelajaran matematika. Hal itu membuktikan bahwa dalam hubungannya dengan waktu tugas matematika di rumah, waktu tugas matematika, eh, ya too much can be as bad as not enough. Ya kurang bagus lah kira-kira. Kemudian kami juga menyarankan bahwa ketika misalnya memberikan tugas matematika terhadap siswa tingkat 8 di Taiwan, eh, guru seharusnya dapat memilih antara meningkatkan frekuensi eh, atau keseringan ya, dan meningkatkan jumlah tugas matematika. Tampaknya yang di awal itu ya meningkatkan frekuensi itu bisa lebih baik, lebih sangat efektif begitu. Nah, inilah yang disebut dengan ini tadi. Ini kan implikasi ya. Jadi ini karena di sini kami menyarankan bahwa nanti guru-gurunya itu nanti bisa memilih apa dan segala macam itu kan praktis sekali. Dia meminta kepada guru-guru untuk bisa meningkatkan frekuensinya, kemudian jumlah tugas-tugas matematika daripada misalnya belajarnya lebih banyak ya, yang lebih dari 90 menit. Karena kalau misalnya lebih dari 90 menit biasanya anak juga cukup bosan untuk bisa belajar lebih banyak begitu. Nah, ini banyak sekali, jadi nanti bisa apa namanya kawan-kawan ketika misalnya nanti nulis implikasi, ya bisa jadi implikasi teori, jadi mengembangkan teori yang ada, atau mungkin konsep, berarti mengembangkan konsep yang ada seperti punya artikel yang disampaikan oleh Pak Samsul Alam dan Ibu Prof. Mania, atau yang tadi ya secara praksis itu dia merekomendasikan apa, suggest-nya apa kira-kira semacam itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menanya sebelum kami lanjut di bagian kesimpulan dan abstrak. Kira-kira Pak Alan, ada yang mau nanya enggak tentang implikasi? Karena ini memang agak berat, super berat kalau cerita tentang implikasi, kalau tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah sudah enggak lagi. Sepertinya belum ada sejauh ini. Sebenarnya menurut saya implikasi itu sudah sangat mudah kalau kita sudah analisis data. Jadi di analisis data sebenarnya kita sudah menemukan dan itu seharusnya bisa berdasarkan dari ini juga ya, dari goals atau yang ingin kita capai dari riset tersebut. Tapi setelah analisis data sebenarnya di situ sangat bisa kita temukan implikasi dari apa yang kita ini terkait dengan rekomendasi. Ternyata setelah kita menulis etnomatematika itu banyak hal-hal baru yang tidak ada di literatur sebelumnya. Ya, jadi meskipun sudah kita jawab riset questionnya seperti ini, tapi ternyata banyak hal-hal lain yang ternyata bisa jadi implikasi yang kemudian menjadi rekomendasi di akhir. Ya, jadi analisis data dan pembahasan dan kita bahas diskusi itu sangat penting, dan disitulah sepertinya dibutuhkan human expert ya, kayak expertise kita dalam memberikan interpretasi terhadap data-data tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa asal-asalan interpretasi data kalau keilmuan kita di situ emang agak kurang. Jadi memang ya kita tidak bisa sembarang meneliti. Misalnya, oh kayaknya menarik ini diteliti, tapi kalau ternyata kita tidak expert di situ, judgement kita terhadap data itu akhirnya tidak ketemu. Jadi itulah mungkin banyak peneliti yang menolak ketika misalnya diajak penelitian tapi tidak sesuai expertise-nya. Kadang mereka tidak mau karena itu terkait dengan expertise atau judgement kita pada penelitian itu, pada data-data tersebut. Jadi intinya di analisis data kalau kita mau lebih enak di implikasi sebenarnya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin?
ada yang ingin berkomentar atau ada yang ingin share pengalaman, silahkan. Oke, sepertinya belum ada. Sudah, Pak. Oke, Ya, baik. kita lanjut. Baik, tadi dari implikasi itu nanti turun ke kesimpulan. Jadi implikasi itu muncul untuk bisa menyatakan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru nanti itu nanti masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan isinya Bapak Ibu sebenarnya ada 3 hal. Yang paling pertama adalah, ini kalau di PowerPoint saya, sorry. Nah ini ya. Kesimpulan adalah bagian penting yang terletak di bagian akhir satu artikel, namun bukan bagian yang mudah. Bagian yang mengingatkan saja tentang apa yang telah dikaji, kemudian berisi penilaian dan interpretasi terhadap hasil, memberikan kesan terhadap seberapa bergunanya tulisan yang sedang dibaca, kemudian kesan terakhir yang diperoleh pembaca, kemudian memberi arahan pada perkembangan penelitian. Tujuannya apa sih sebenarnya kesimpulan itu untuk bisa merangkum temuan utama. Pertama, kemudian yang kedua menyajikan rumusan yang kuat dan jelas berdasarkan hasil. Yang ketiga adalah menyajikan hubungan temuan dengan tujuan, apakah riset ini berhasil mencapai tujuan atau tidak. Selanjutnya adalah bisa menyajikan implikasi dan kontribusi terhadap bidang pengetahuan relevan. Ya, bisa melibatkan saran penelitian lanjutan, perubahan praktek, atau mungkin pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan pesan akhir. Intinya adalah kalau misalnya cerita tentang conclusion itu, urutan-urutannya ada 3 sebenarnya. Satu, dan itu semua satu. Bagusnya ya 2 paragraf aja yang palingan. Yang pertama adalah know what. Sekarang yang baru kira-kira apa? Yang baru itu nanti bisa muncul, itu bisa jadi akan berkaitan dengan persoalan implikasi. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah bahas datanya kita, kemudian nanti muncul implikasinya, implikasi itulah nanti yang dimunculkan di bagian awal. Kalau ada, kalau tidak ada bagaimana? Ya nggak apa-apa, yang langsung menjawab riset hasil penelitian. Jadi yang pertama adalah know what. Sekarang yang baru apa kira-kira yang disampaikan. Kalaupun toh misalnya yang baru itu tidak ada, know what itu tidak ada, kita tidak ada yang ditemukan misalnya, maka yang kedua langsung menjawab hasil aja, menjawab hasil atau menjawab pertanyaan riset yang telah disampaikan sebelumnya. Kira-kira kalau pertanyaannya apa, nanti jawabannya kan sudah dihasil dan kemudian nanti disimpulkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan dan rekomendasi. Jadi isinya cuma 3 di kesimpulan itu. Sekali lagi, yang pertama adalah know what, sekarang apa yang baru yang kira-kira kita temukan dari implikasi. Yang kedua adalah sintesis, ya ringkasan daripada hasil-hasil riset kita, dan itu menjawab pertanyaan riset yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah persoalan apa? Persoalan nanti biasanya juga ada ya, implikasi dan kontribusi seperti tadi riset yang sudah kita baca. Dan yang keempat adalah persoalan keterbatasan riset dan rekomendasi untuk penelitian ke depannya. Oke, nah ini contoh ya. Contoh kalau misalnya artikel tadi kita sudah baca ini abstraknya tentang keterlibatan seorang perempuan di medan jihad. Kalau ini kan, ini saya langsung menjawab ya. Analisis transitivitas, melalui analisis transitivitas, hasil riset ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di medan jihad itu direpresentasikan dengan penggunaan kata kerja ini, material, relasional, dan segala macam. Kemudian dari 4 kata kerja tersebut, kata kerja proses itu yang paling dominan ditemukan dan diikuti dengan yang lainnya. Ini untuk bisa menjawab kira-kira kata kerja apa saja yang digunakan. Nah, terus maknanya apa? Tadi sudah dibaca bahwa oh ternyata si pelaku ini atau Zakia ini meminta kepada keluarganya agar ajaran-ajaran ISIS itu bisa dilaksanakan atau dilakukan begitu. Demikian pula dengan analisis wacana kritis ini juga menemukan bahwa surat wasiat Zakia itu terhadap keluarganya itu bukan surat wasiat biasa, tapi dia mengandung ajaran ISIS ya. Yang mana ajaran ISIS itu terdiri dari persoalan jihad, tafkiri, al-wala al-bara, monoteisme, dan tahkimiyah. 5 itu ajaran ISIS yang memang tidak bisa ditekan. Nah, selanjutnya adalah di sini implikasinya bahwa nasihat-nasihat yang terkandung dalam surat itu tampaknya memang bagus, tapi di sisi yang lain dia memiliki
satu perintah untuk bisa mensimplikasikan sesuatu. Jihad adalah apa sarana yang paling luar biasa untuk bisa mencapai surga. Faktanya, ajaran agama tidak semacam itu, tidak seperti ya, tidak langsung to the point juga gitu kan. Pasti nanti ada anunya juga, pasti ada tahapan-tahapannya. Kemudian eh, hasil riset ini juga memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasannya itu ditemukan dalam perspektif yang digunakan. Kalau riset ini terbatas dalam menggunakan SFL dan CDA, mungkin nanti ke depannya itu nanti penggunaan MCDA. MCDA itu multimodal critical discourse analysis. Jadi ketika misalnya kita mengkaji satu naskah, teksnya kita cerita, kemudian gambar-gambarnya, fitur-fitur gambarnya juga kita kaji, atau gerak-geriknya kita kaji dan segala macam. Itu namanya MCDA. Atau mungkin appraisal, REM, dan segala macam. Kemudian secara spesifik, ketika menggunakan teori appraisal, misalnya peneliti pada masa yang akan datang itu bisa nanti mengkaji aspek afek, misalnya ini konsep ya. Kemudian pengkajian itu bahkan dalam jumlah banyak yang bisa dieksplor lebih lanjut semacam itu. Ini saran-sarannya, jadi kita sampaikan keterbatasannya apa dan kemudian nanti rekomendasi untuk riset ke depan. Ya, sama dengan cerita ini, misalnya ketika cerita tentang apa namanya, analisis wacana, analisis penggunaan wacana bahasa Arab di Shopee atau mungkin nanti di eh, aplikasi-aplikasi jual beli lainnya ya. Ini contoh konklusinya adalah Arabisasi itu telah sangat luar biasa kuat mempengaruhi perkembangan dan pengembangan wacana Islam pada negara-negara Muslim non-Arab seperti Indonesia. Indonesia adalah salah satu contoh dalam perkembangan wacana ini. Salah satu sumber produksi dan distribusi dari wacana ini adalah melalui proses negosiasi perdagangan digital yang dimediatisasi melalui e-commerce. Jadi electronic commerce. Kemudian riset ini juga menemukan bahwa ada tema-tema yang tampaknya itu diabaikan dengan menggunakan desain etnografi digital dan analisis wacana aktivis. Kemudian riset ini juga mengkaji atau mengamati proliferasi label-label bahasa Arab yang memang berasal dari istilah-istilah teologis dalam ajaran Islam. Seperti misalnya masalah sunnah, nabawi, syar'i, islami, dakwah dalam membranding Islam dan dalam konteks ekonomi. Hal ini karena kenapa? Karena Muslim di Indonesia itu menganggap bahwa bahasa Arab adalah sebagai yang resmi, kemudian suci, eksklusif, teologi ideologis, ya gitu. Ya meskipun ini juga dianggap sebagai komodifikasi bahasa, tapi menempatkan term bahasa itu tidak selalu match, tidak selalu ideal. Seperti praktek untuk bisa menarik interest customer. Kemudian gerakan ini juga memunculkan konteks situasi, institusi, dan sosiokultur. Dan selanjutnya komodifikasi bahasa itu seharusnya tidak dilihat secara skeptis dalam di pembahasan teologi, tapi juga strategi marketing spiritual. Jadi kalau misalnya ada ini contoh risetnya semacam ini Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai contoh, ini Bapak Ibu kelihatan? Halo. Masalah simbol representasi bahasa dan simbol dalam e-commerce. Data ini Bapak Ibu ya, datanya adalah data-data dari Shopee gitu kan. Yang ini loh, yang ada tulisan-tulisannya buku sunnah ini, buku sunnah Nabawi Surabaya. Ini kan di sini dibilang adalah dia menggunakan bahasa itu, bahasa syar'i untuk bisa mengajak pembeli yang notabene pembeli orang-orang Islam misalnya untuk bisa membeli. Bahkan ini celana-celananya bahkan Nabawi Oil ya. Untuk program hamil ini contoh itu bisa menarik perhatian Muslim urban misalnya di Indonesia. Ini ada kemudian nanti ini parfum Islami. Nah, nanti kalau ada yang nanya parfum tidak Islami gimana ceritanya begitu. Kemudian nanti di sini ada bahkan kalau misalnya ada baju kemudian ada pemberian hadis, pemberian ayat, kutipan-kutipannya masalah parfum dan segala macam.
Ya, padahal itu hanya komodifikasi saja untuk bisa apa, dagangannya bisa laku lah kira-kira, untuk bisa memperoleh banyak langganan. Oke, kemudian ini Bapak Ibu ya, ini ya strategi marketing spiritual tadi. Itu bisa, anu, oke baik. Itu cerita tentang kesimpulan Bapak Ibu. Kemudian nanti yang terakhir kita cerita tentang ini kesimpulan. Kita cerita tentang selanjutnya langsung kita cerita tentang abstrak atau kata kunci. Oke, ini. Oh, kalau ini maaf, ini konklusi juga. Ini cerita tentang buku teks bahasa Arab. Misalnya hasil riset ini menganalisis representasi gender dalam tiga buku teks bahasa Arab yang diendorse oleh pemerintah. Kemudian pada sekolah-sekolah yang berbasis Islam di Indonesia, hal ini penting untuk bisa menyebutkan bahwa hanya teks verbal dan visual saja yang merepresentasikan gender yang dikaji. Kemudian bukti empiris berusaha untuk bisa memberikan pemahaman yang sempurna tentang stereotip gender itu dalam konteks sosial, home, family, dan segala macam, segala macam. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun perempuan itu tampak misalnya secara dalam teks visual dan verbal dalam tiga buku teks itu, ya mereka juga secara konvensional di stereotip sebagai pekerja domestik. Kemudian ini saran-sarannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita gaji, implikasinya nggak ada, ya yang ada hanya apa hasil risetnya apa atau jawaban dari pertanyaan penelitiannya itu di kesimpulan, dan selanjutnya adalah rekomendasi untuk riset ke depannya. Ini ada it is recommended, Pak. Ya. Selanjutnya adalah ini bagaimana caranya kita buat abstrak. Buat abstrak itu yang pertama adalah ini kata kunci ya, Pak. Ini caranya membuat abstrak itu yang paling pertama adalah yang paling banyak ya, apa tujuannya, kemudian nanti analisis metodenya apa, findingnya apa, implikasinya apa. Bahkan kalau misalnya mau lebih bagus lagi, misalnya ada research gap-nya, ada tujuan, kemudian koleksi data dan analisis, kemudian nanti ada hasil dan implikasi. Ini yang model kedua ya. Bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya adalah research gap-nya. Bahkan kalau misalnya memang secara umum, biasanya orangnya itu hanya apa, tujuannya apa, metodenya apa, bahkan sampai temuannya. Tidak ada implikasi ya. Nah, kalau misalnya sudah ada gap-nya, kemudian ada implikasinya, ada metode teori, ada hasil, ada tujuan, itu sudah sangat luar biasa lengkap. Ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu nulis itu bisa punya identitas masing-masing ya. Ketika misalnya Bapak Ibu nulis, kemudian kalau misalnya di awal-awal sudah ada gapnya, mungkin bisa ditandai, oh ini tulisannya Pak Samsul Alam, oh ini tulisannya Pak Dr. Ahmad Mutakin misalnya, oh ini tulisannya Ibu Andrini misalnya, oh ini tulisannya Pak Muhammad Iqbal. Kenapa? Karena ketika misalnya dia menulis abstrak itu sudah ada sudah ada identitasnya. Oh selalunya pakai gap. Oh, selalunya tujuan. Oh, selalunya pembukanya dulu. Dan segala macam. Ini contohnya bisa Bapak Ibu lihat. Ini ya. Ini beberapa Bapak Ibu saya lihatkan contohnya. Oke, baik. Nah, ini artikel saya yang terbit di mana? Yang terbit di Idealtal ini baru Sinta 2 Bapak Ibu ya. Penerjemahan Quran itu menggabungkan konsep transkreasi dan analisis wacana kritis. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dilihat ada abstrak yang dilakukan, pertama apa? Ini gapnya. Meskipun sudah banyak riset yang mengkaji tentang transkreasi, masih sedikit riset yang melaporkannya transkreasi dalam terjemahan Quran misalnya. Ini yang pertama. Ini yang pertama, gapnya. Yang kedua, tujuannya apa? Ini tujuan. Riset ini bertujuan untuk bisa mengkaji terjemahan Quran Indonesia dalam perspektif transkreasi dan analisis wacana kritis. Kemudian yang ketiga adalah datanya apa? Datanya ada, selanjutnya adalah hasil temuannya semacam apa? Ini hasil temuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah implies. Ini ya. Ada implikasinya. Ya, jadi meskipun misalnya kita nulis riset di jurnal-jurnal yang Sinta 2, tetapi kalau misalnya memang akan kelihatan nanti karakter kita nulis
Dan itu mulai dari abstrak sampai kesimpulan akan kelihatan. Ya, jadi itu dua misalnya ini juga dari riset yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya. Ini nah ini ya, kita lihat karakter ya. Nah, ini jadi artikel ini terbit di mana di Frontiers in Education, jurnal Training Scopus Q2 gitu ya. Ini misalnya banyak riset tentang analisis business itu telah melihat apa misalnya equality, gender equality ya, meskipun sudah banyak masih sedikit yang mengkajinya di dalam bahasa Arab. Jadi gitu. Jadi ini gapnya duluan. Setelah itu ngapain? Setelah itu nanti tujuannya risetnya apa? Setelah itu ngapain? Metodenya apa? Desain risetnya apa kira-kira? Oh iya ini. Kemudian nanti hasilnya bagaimana? Oh, hasilnya ada set. Nah, ternyata kalau misalnya di riset ini hanya sampai di hasil, tidak ada implikasinya. Yang lain, bisa lihat ini, kalau ini transitivitas pasti ya. Ini juga sama. Jadi kalau saya nulis ini pasti while a plethora of scholars have explored a growing body of research, there is still a paucity of study. Ini gayanya untuk bisa menandakan gap, riset gap, ya. Langsung supaya orang tahu bahwa oh, riset kita mau bahas ini. Kenapa kita mau bahas ini? Ya masih jarang, masih terbatas orang melakukannya. Selanjutnya ini ada ini, misalnya ada tujuannya apa, terus nanti ada pengumpulan datanya bagaimana, metodenya bagaimana, analisis, kemudian teorinya siapa. Nah, kalau ini ada teori ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti hasil temuannya kayak apa? Hasil temuannya surut. Nah, kemudian nanti paling terakhir itu adalah implikasinya. Ini ada. Bahkan riset-riset yang dilakukan misalnya itu rata-rata meskipun nanti dia Sinta 2 apa segala macam, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya banyak riset, itu nanti akan terpola. Contoh ini misalnya ya, contoh saya share screen. Ini cerita tentang lectures perception of Google Translate as an academic tool appraisal. Jadi ini jurnalnya Sinta 2, Indonesian Journal of EFL and Linguistics, masalah persepsi dosen terhadap Google Translate. Ini Nah, ini kan abstraknya. Although research, meskipun riset tentang Google Translate sudah banyak didokumentasikan, masih sedikit yang mengkaji perspektif dosen bahasa Arab terhadap Google Translate dalam perspektif appraisal. Jadi gapnya duluan. Setelah gap apain? Nah, langsung dia kaji tentang apa? Dia kaji tentang tujuannya apa. Setelah itu ngapain? Metodenya apa? Setelah itu ngapain? Teorinya apa? Setelah itu ngapain? Hasilnya. Paling terakhir nanti to this end, nah yang paling terakhir, kalau misalnya memang abstraknya itu terbatas 100 kata saja atau 150 kata, maka kita bilang bahwa pembahasan dan implikasi nanti akan dibahas pada akhir ini. Jadi ada implikasinya juga kan? Jadi semacam itu. Jadi berkarakter ya. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian nanti yang terakhir bagaimana cara membuat kata kunci. Sepertinya agak mudah. Ini ya kita tinggal ikuti saja. Ini bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah ini abstraknya. Misalnya kita mau buat abstrak ini ya. Jadi ini gapnya dulu. Kemudian nanti setelah itu baru ada tujuannya. Kemudian nanti ada langsung temuannya apa. Selanjutnya nanti implikasinya apa. Nah ini kan implikasinya. Jadi gitu. Nah kemudian bagaimana caranya membuat kata kunci? Ternyata ini ya, kata kunci itu biasanya dalam beberapa kasus paling banyak 7 kata kunci. Kemudian sesuai dengan urutan abjad itu yang lebih bagus. Meskipun misalnya banyak juga yang kita temukan tidak sesuai abjad. Tapi kalau misalnya memang kita punya identitas, mau menandakan bahwa ini riset saya, maka tulisan-tulisannya ya kita
apa namanya, kita buat kemudian kita konsisten dengan tulisan-tulisan itu. Bahkan sampai kata kunci pun misalnya kita harus konsisten. Jadi sesuai dengan urutan abjad. Sumber kata kunci bisa teori, bisa juga konstruknya atau variabel, bisa ranah penelitian, fokus riset, konteks, kemudian peserta, kemudian intervensi. Yang kedelapan, implikasi penelitian. Itu semuanya bisa disampaikan di kata kunci ya. Yang mana-mana aja yang misalnya ada, ya monggo silahkan. Gitu. Saya kembalikan ke Pak Alan, kita diskusi. Oke, baiklah sebelum mungkin masuk ke sesi pertanyaan, sebenarnya untuk penulisan abstrak gitu ada juga sekarang ya lebih advance lagi sudah bisa menggunakan AI. Sekarang ada tools untuk membuat abstrak. Tadi saya sudah coba menggunakan AI dengan memasukkan uh, yang etnomatematika. Nah, nanti kita coba bandingkan yang buatan manusia dengan yang buatan AI. Namanya Writeful, kalau tidak salah ya. Saya mungkin bisa share screen. Nah, ini namanya Writeful Abstract Generator. Ini tadi saya sudah masukkan semua yang etnomatematika. Kemudian mulai dari introduction sampai di conclusion. Hasilnya seperti ini. Dari sini kita yang dibuat oleh AI dari gap-nya, tujuannya. The study aims to fill the gap by exploring teacher perception of teaching made through ethnomatic approach. Kemudian setelah dia ke gap, dia masuk ke kontribusi. This question is expected to contribute dan seterusnya. Kemudian finding. The finding of the study bla bla bla. Nah, dia kemudian masuk di partisipan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mesin jadi seperti itu. Nah, saya coba bandingkan dengan buatan manusia. Ya, dalam hal ini kami ya sama Prof. Mania, Prof. Siti Mania, ini saya coba perlihatkan yang mana lebih akurat. Mungkin bisa kita lihat atau lebih di Word. Oke. Nah, ini buatan manusia. Kemudian ini yang buatan AI. Kalau yang kami bikin ya karena dibimbing sama Suhu Fahmi, jadi biasanya kita mulainya dari ini, gap-nya dulu. Albeit the research on the mathematics have extensive. Setelah gap, kemudian masuk di tujuan, kemudian finding, kemudian konseptual atau implikasi ya, dan implikasi. Kalau buatan AI seperti ini ya kurang lebih sama, tapi saya sebenarnya lebih suka yang dibuat sendiri seperti itu meskipun yang dibuatan AI ini lebih lengkap. Ya, tapi boleh nanti dicoba, nanti setelah dicoba yang AI kalau misalnya sudah malas menulis seperti apa, tinggal kita copy dan masukkan di abstract generator tersebut. Nanti mereka akan buatkan, kemudian kita tinggal edit. Ya, sekarang sepertinya lebih mudah ya untuk melakukan penelitian, khususnya di academic writing sudah banyak AI yang bisa kita gunakan. Tapi tetap bagaimanapun juga human insight itu lebih penting untuk dijadikan patokan. AI hanya sebagai support. Ya, mungkin itu sekedar tambahan. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Ini kita masih ada waktu sekitar
20 menit ya, 15 menit, 15 sampai 20 menit. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin diskusikan, disilahkan. Kita masih banyak waktu. Ya, karena kita ini sudah menjelang akhir, jadi mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mulai dari awal sampai akhir, disilahkan. Nah, dan saya sampaikan juga bahwa kita akan ada program lanjutan setelah ini dan ditunggu info-info selanjutnya. Dan mungkin sudah bisa diinfokan juga kepada teman-teman atau mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, jika ingin belajar tentang riset, kita akan modifikasi kurikulum dan silabus yang mungkin lebih mudah dipahami dan lebih bisa ya diterima untuk mahasiswa S1 maupun S2 yang sementara kuliah sudah bisa diinfokan. Jadi nanti kita akan terima pendaftaran baru yang kemungkinannya dimulai di Januari atau di pertengahan bulan Desember. Oke, mungkin Ibu Indasari sedang raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu. Iya Pak, sebenarnya tadi ini sudah di chat pribadi, tapi saya mau tanyakan ulang langsung saja sama Ustaz Fahmi. Yang tentang jurnal yang tadi Ustaz saya searching tidak saya dapat Ustaz yang dari IAIN Bukit Tinggi jurnal takdipnya. Nggak ada? Apa ya? Coba kita lihat ya. Iya Ustaz. Bentar, mana jurnalnya ini? Ini jurnalnya. Oh tadi saya cari Ustaz tidak ada. Kenapa bisa? Ini ada Itu deh. Ya, IAIN. Oh Bakar Ustaz. batu Bukit sang. Tinggi. Iya Bukit Tinggi tadi kita tulis Ustaz. Oh iya, salah Pale. Iya Ini, pantas saya capek Kak cari Ustaz tidak ada saya dapat. ini, ini. Iya Contoh Ustaz. ini kan ada nilai-nilai budaya Iya. pendidikan di apa di pesantren Sumatera atau Walib, Parabe, Iya. Bukit Tinggi. Ada macam-macam. Ada Iya. pengaruh metode storytelling dan self confidence terhadap IPA. Terus Iya. nanti ada macam-macam ya. Iya Ada Ustaz. manajemen bahkan, oke, Iya Ustaz. bisa dikirim ke sini. Ini bahkan ini ada Islamic Religious Education Learning. Ada pembelajaran PAI berbasis kurikulum independen Iya. pada sekolah dasar di Yogyakarta. Ini kita tes ya. Iya. Ini saya juga baru lihat. Ini Sinta 2, kita lihat ya. Lihat artikelnya. Kira-kira Indah misalnya ketika membaca ini di bagian pembahasan, ada nggak implikasinya? Ini kita lihat ya, misalnya mulai dari apa ini? Coba i'rab Indah. Kalau orang pesantren kan, kalau misalnya itu namanya i'rab kan? Iya, Ustaz. Nah, coba Indah ini. Iya. Oh ada bahasa Indonesia ya tahu ini. Coba lihat kira-kira abstrak ini mencakup apa saja? Yang pertama itu kalau dalam tujuannya itu dia akan mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran PAI berdasarkan kurikulum Merdeka. Kemudian juga itu ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di SDN Semarangan 4, kemudian SDN Semarangan 5, SDN Pengkol, SDIT Ibnu Abbas, SDN 2 Godean, SDN Timon, kemudian eh, selain itu juga di hasil penelitiannya itu ternyata
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajarannya itu dia memulainya dengan salam, kemudian ada persepsinya, kemudian kegiatan intinya itu dengan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan. Nah, dari hasil evaluasi yang dilakukan ini dengan berbagai cara ternyata tidak hanya berporos pada ujian. Refleksi kegiatan pembelajaran menjadi aspek penting dalam instrumen evaluasi. Kemudian kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran PAI ini menjadi poin penting dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian guru dan siswa diberikan kebebasan untuk menguasai suatu materi tertentu sampai tuntas pada satu semester. Kemudian penumbuh kembangan sikap kemandirian menjadi bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum Merdeka, yakni kesulitan guru dalam menerjemahkan program penguatan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan proyek di luar pembelajaran. Kira-kira dia mengandungnya apa saja? Satu, apa? Tujuan. Dua, metode. Yes. Kira-kira implikasinya di sini ada nggak implikasinya? Implikasinya ada, Ustaz. Mana implikasinya ada? Yang pertama itu dari apa namanya, pelaksanaan pembelajaran PAI-nya, yang dimana itu menumbuh kembangkan sikap kemandirian menjadi bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu kan? Kalau misalnya dilihat di IRAP ini ada tujuannya, metodenya ada, hasilnya ada. Sayangnya apa yang disampaikan oleh Indah itu, kalau misalnya memang dia sikap kemandirian bisa menjadi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pelajaran Pancasila, harusnya di situ ditulis secara jelas penelitian ini mengimplikasikan, gitu kan? Yes, Atau berimplikasi terhadap apa. Kalau tidak, berarti dianggap tidak ada. Oke? Jadi kalau misalnya di sini hanya jadi kita lihat satu tujuannya, dua metode, dan yang ketiga hasil. Persoalan gapnya tidak ada, kemudian nanti persoalan apa? Persoalan implikasinya juga tidak ada. Oke. Kemudian kurikulumnya, keywordnya ini disusun secara alfabet atau tidak? Indah. Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Harusnya dimulai dari elementary school, Oke. Terus? kemudian independen kurikulum, kemudian Oke. PAI learning. Oke, Harusnya. baik. Harusnya kan dibikin alfabet ya. Iya, Baik. Ustaz. Keywordnya bisa 3 sampai 7 ini sudah masuk. Kita pergi ke ini metode pembahasan ada nggak? Kita lihat resultnya ada. Terus pembahasan, discussion ya. Evaluasi, oh ini discussionnya ada. Kalau misalnya dilihat discussionnya, kira-kira ini agak panjang juga discussionnya ini. Kira-kira ada nggak ininya? Ada nggak dia punya implikasi? Kalau implikasi itu cara nyarinya gimana? Cari kata-kata imply, cari kata-kata suggest, ya. Nah ternyata kalau misalnya kita lihat secara sepintas, ini nggak ketemu kan? Nah, biasanya implikasi T itu ada di paling akhir, di bagian pembahasan paling akhir. Kalau tidak ada lagi, nah, kita bisa lihat di bagian kesimpulan. Biasanya juga disimpan di situ. Ini nggak ada ya. Oke, baik. Kesimpulan, less limitation. Oke, kalau misalnya dilihat, ini hanya menceritakan tentang hasilnya apa dan keterbatasan risetnya apa. Tidak ada implikasinya, tidak ada. Kemudian nih, yang bagus yang bagaimana? Bagusnya kalau ada implikasi supaya apa? Supaya kita lihat juga sih dampaknya risetnya kita terhadap pengembangan pengetahuan. Oke, Indah? Gitu? Iya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Oke, mungkin masih ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan. Silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu.
eh, sebenarnya kalau misal sekarang itu alat bantunya udah banyak ya. Alat bantu yang kita pakai saat-saat ini akhir-akhir ini memang AI luar biasa, artificial intelligence. Dan banyak sekali ternyata AI itu ketika kita menemu itu tergantung pertanyaan risetnya kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada AI itu. Kalau pertanyaannya semakin spesifik, maka jawabannya juga akan semakin spesifik. Sama kita berdoa, semakin spesifik, semakin nyata dan jelas apa yang kita minta. Atau barangkali dulu ada namanya Mestakung ya, semesta mendukung, ada yang namanya Dream yang kemudian kita tuliskan dreamnya itu dalam dalam misalnya kita tuliskan dengan sedetail-detailnya. Sama AI itu. AI sekarang untuk academic writing-nya ada banyak, tergantung nanti kita bisa melakukannya atau tidak. Dan itu tergantung kata kunci yang kita masukkan. Kata kunci yang kita masukkan itu juga disebut dengan prompt. Ya, prompt-nya apa begitu. Nah, ini ada yang saya share, mungkin nanti ada manfaatnya buat kawan-kawan. Tapi kalau misalnya memang masih kurang ngeh dan segala macam, nanti boleh nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang prompt-prompt itu. Bagaimana cara menggunakannya ya. Ini jadi ini ChatGPT. Nah, ChatGPT ada 150 prompt terbaik untuk bisa apa? Untuk akademik meningkatkan keterampilan academic writing. Ini kalau misalnya oke nanti saya bisa nih kirimkan linknya. Nah, ini prompt-promptnya di sini mulai dari awal. Jadi bagaimana caranya kita membuat isunya, bagaimana kita membuat judulnya. Mungkin di sini ada yang kaprodi misalnya. Kemudian kalau ada mahasiswa yang mengusulkan judul riset dan itu saja, barangkali AI bisa membantu kita untuk bisa menstylkan atau membuat judul-judul yang barangkali agak terbaru kedengar. Ini academic title-nya ada outline-nya, kemudian ini prompt-nya semuanya. Contoh ya, misalnya saya klik misalnya academic title. Kalau cerita tentang academic title, ini prompt yang kita masukkan kata ini. Kata-kata yang kita masukkan ke dalam ChatGPT atau ke dalam Bing AI. Contoh ya, ini develop, kembangkan 5 title potensial untuk paper akademik based on the following abstract. Jadi memang harus ada abstraknya dulu. Ya, ini kita tes saja ya. Misalnya kita pakai AI apa? Bing. Misalnya saya pakai Bing. Ini. Kemudian karena cerita ini hari ini tentang ini kok ini title ya Bapak Ibu. Ini juga sampai di kesimpulan ada kok. Nah, ini summary. Nah, kalau misalnya summary ini ya perintah-perintahnya. Hanya saja kalau misalnya memang summary itu harus dimasukkan semua itu anunya ChatGPT-nya satu riset kemudian nanti di summarize. Nah, ini yang paling paling gampang mungkin kita lihat di anu aja. Kita lihat di bagian title saja karena ini yang diminta hanya abstrak doang ya. Soalnya saya pakai kata kunci ini, kata kunci, kemudian saya bawa di sini. Nah, sebelum misalnya saya eh, apa generate, ini ada insert abstract paragraph ya. Kemudian saya masukkan misalnya paragraf yang misalnya ini saya ambil dulu. Ini misalnya saya masukkan ini abstrak, Ctrl C, masuk. Ini ya insert ya, ini dia minta insert. Nah, tapi belum sempurna karena masih ada lanjutannya. Ini lanjutannya. Ctrl Ctrl V. Oke. Nah, nanti di sini dia minta untuk bisa mengeluarkan 5 kata kunci, 5 ini, 5
judul riset. Kita lihat. Nah, ini. Abstraknya sudah masuk. Nah, ini 5 judul yang ditawarkan oleh AI ini. Ya. Transitivitas dan analisis wacana terhadap keterlibatan perempuan, a study of nation women test statement. Jadi dia nanti akan merubah-rubahnya, ya. Ini abstraknya doang. Bagaimana dengan yang lain? Bisa, kalau misalnya Bapak Ibu memang mau, nanti kita akan diskusi pada waktu-waktu selanjutnya. Ya, itu ya kalau di AI itu sangat banyak sekali ya kita bisa explore dan sebaiknya tetap kita gunakan intervensi manusia. Nah, kemarin saya bawakan materi di UIN Jogja terkait bagaimana cara mengkombinasikan kemampuan kita dalam membuat judul proposal, kemudian membuat riset dari AI ke human. Nah, saya pakai model Canva, ada model Canva. Dan dari model Canva itu kita bisa ngambil dari AI, kemudian dimasukkan di Canva. Dari Canva itu kita bikin riset proposal juga, bisa seperti itu. Ya mungkin kalau ada waktu, mungkin kita juga bisa berdiskusi terkait hal tersebut kalau memungkinkan. Saya kira sudah tidak ada lagi ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita akhiri dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Dan saya sampaikan kembali bahwa ke depan ya kita akan adakan kegiatan untuk semacam penamatan ya bagi peserta angkatan pertama. Karena kita satu kali pertemuan, setelah pertemuan selesai kita adakan graduation untuk cohort 1 dan mungkin sudah bisa disampaikan juga kepada mahasiswa atau teman-teman kita akan segera buka pendaftaran untuk cohort 2 atau angkatan kedua. Dan bagi angkatan pertama kita tetap akan sustain ya, kita tetap akan melihat kira-kira kegiatan apa nanti yang akan bisa kita lakukan. Saya kira sudah cukup untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua dan terutama pada Suhu Fahmi yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.